ya. Jadi 40, dan dari 40 itu nanti akan menghasilkan 4.000. Satu orang masing-masing at least, kalau di kontraknya at least. Ada tulisan you need supplies for the voyage ahead. Nah ini jadi kita dikasih kayak target itu gimana caranya nanti. Oh kelihatan. Nah di sebelah kiri ini kalau kalian lihat, cuma karena nggak ditampilkan, ada kayak gambar orang. Itu gimana caranya orang ini harus bisa ngambil perahu dalam kotak terus jalan pakai perahunya. Seperti itu nanti tesnya. Dan itu ada level-levelnya 1 sampai 10, ada 10 level. Makin ke sana makin susah. Itu salah satu gambaran tes platform yang ada di Future Ready ASEAN.org. Seperti itu. Nah ini contoh soalnya. Seperti bagaimana cara untuk jalan berapa langkah gitu. Bagaimana cara agar orang tersebut bisa menggunakan kotak atau membuka kotak seperti itu. Nah ini gambarannya. Sampai 25 juta tergantung kebutuhan. Kalau kliennya yang butuhnya, Pak saya mau minta dibuatin website dong. Oke, mau seperti apa? Toko online seperti Tokopedia. Nah, tinggal dipikir aja Tokopedia seperti apa gitu ya, Tokopedia.com. Harganya bisa mahal, tergantung kebutuhan. Kalau cuma kayak profile untuk perusahaan, ya, profil kecil itu range antara 1 sampai 3 juta doang udah cukup. Tapi teman-teman kalau belajar gitu, kalian bisa bisa mandiri juga di rumah, cari-cari. Jadi sekarang bisa belajar di training ini. Karena kita hanya ngasih pengenalan aja teman-teman semua, tapi teman-teman pasti punya banyak waktu di luar sana selain menghadiri acara ini, ya. Dan pastinya mungkin lebih bermanfaat di luar juga gitu. Nah, tapi yang lebih pastinya yang kita harapkan nanti teman-teman semua bisa ikut mengedukasi lagi. Kalau teman-teman punya adik di rumah, edukasi adiknya untuk bisa belajar bahasa pemrograman HTML, sahabatnya, mungkin rekannya gitu. Silahkan ajari mereka agar bisa orang-orang tuh paham tentang IT gitu. Startnya yang kedua tentunya tadi ada judul, diisi dulu judulnya ya. Yang ketiga teman-teman buat dulu struktur dalam HTML seperti ada wrappernya, lalu ada formnya. Nah yang ketiga itu sambil by doing teman-teman bisa sambil mengubah CSS-nya. Kayak tadi kan saya bikin satu baris, langsung saya pindah ke CSS. Oh udah bener nih, udah pindah baris kedua. Saya buat, langsung pindah ke CSS selanjutnya. Tapi juga ada tipikal orang-orang yang dia buat dulu strukturnya, hasilnya jelek, tapi ntar pas dia keduanya dia langsung CSS full. Ada yang seperti itu. Nah teman-teman juga kalau misalkan mau yang lebih tingkat, lebih lanjut belajar CSS, ada framework namanya Bootstrap. Nah ini Bootstrap ini teman-teman kalau CSS sudah jadi, udah benar-benar jadi. Kayak misalkan tombolnya itu udah jadi semua. Saya tunjukin ya. Ini ada komponennya, ada icon-iconnya juga tinggal dipasang, dan ini teman-teman tinggal isi aja, tinggal pasang. Ini ada kayak navigation, ini ada button, dia udah jadi. Ini ada button juga, tombol-tombol ya, large button. Ini ada input text. Bahkan kalau kayaknya manusia sendiri pakai Bootstrap ya kayaknya. Kita cek ya. Nah, lihat. Bootstrap.css. Nah, bahkan manusia sendiri pakai Bootstrap CSS. Karena lebih gampang teman-teman. Gitu. Tapi kalau saran saya, pelajarin dulu dasar-dasar CSS karena nanti ada hubungannya juga sama dasar-dasar CSS di Bootstrap seperti itu. Ini udah jadi semua ini. Ada alert, progress bar. Jadi
ketipu, udah kerjain 50%, udah hampir border dan selesai, ternyata orang kabur gak bayar saya. Itu saya sering kayak gitu. Nah, ada pun untuk step-stepnya, gimana stepnya ya? Pertama, alhamdulillah sih saya dari kecil sendiri saya sudah orang tua saya ini programmer. Pertama ini. Tapi sebenarnya lebih ke elektro orang tua saya sebenarnya. Ya. Tapi orang tua saya juga bisa programming. Dari kecil memang saya sudah dikasih komputer. Mungkin kalau SD-nya kelas 1-nya gitu, dari TK itu udah megang komputer. Jadi mungkin dulu komputernya komputer tabung ya, yang gede banget, kalau kena waktu sakit mata gitu. Dari kecil juga udah dikasih komputer. Terus SMP-nya juga pernah ikut lomba desain, alhamdulillah juga berjuara. Udah itu saya memutuskan masuk SMK karena walaupun sebenarnya saat itu SMA sangat bersaing ya, tapi saya berpikir positif bahwa SMK juga bisa lebih baik daripada SMA saat itu. Ya ternyata alhamdulillah saya SMK selesai kerja, diterima di Bogor. Itu teman-teman saya masih pada kuliah, makanya kenapa saya saat itu kuliah telat 2 tahun. Jadi saya hanya kejar kerja aja. Tapi kalau step-step sendiri mungkin bisa belajar otodidak. Banyak website-website yang menyediakan teman-teman bisa belajar. Salah satunya adalah teman-teman bisa akses. Yang pertama yang penting tadi itu ada futurediasian.org. Yang kedua, kalau mau cari lagi lebih luas lagi, ada namanya Waitress School. Ya. Oke. Nah, Waitress School ini dia walaupun dia bahasa Inggris tapi dia enak, bisa dicerna bahasa Inggrisnya mudah. Nah ini misalkan kita mau learn HTML, nah ini ya kan yang kita pelajari, kita bisa coba try it with yourself. Nah kita bisa coba di sini, ini hasilnya, ini codingannya. Ya. Lalu ini ada banyaknya materinya, banyak sekali ya. Misalkan yang paling jauh HTML5 semantics. Nah ini semua disediakan, bisa dicoba juga. HTML iframes. Nah, bisa belajar teman-teman. Jadi saya juga sudah otodidak. Dan dulu sebenarnya saya waktu SMK itu menghabiskan, kalau di sekolah itu bisa sampai jam 9 malam. Karena saya itu kan anak kosan dulu, SMK tuh saya udah jadi anak kosan sebenarnya. Di SMP kosan, jadi karena di kosan itu nggak ada wifi, saya menempatin dulu tuh di SMK sampai jam 9 malam. Sampai satpam tuh sering marahin saya waktu itu. Gitu. Tapi kalau step-step otodidak mungkin bisa, ya. Karena kebanyakan juga dari mulai hacker sendiri, mereka kan dari latar belakangnya bukan IT, ya kan. Yang terakhir tuh ada kan hacker NASA, ternyata dia tinggal di tempat terpencil, ya dia cuma ada komputer, internet, tapi dia bisa menggunakan internet tersebut hal-hal positif. Gitu. Banyak di luar sana yang dia disediakan oleh orang tuanya komputer, laptop, HP, internet, wifi segala macam rumah, tapi jarang ada yang menggunakan dengan hal positif. Buktinya di luar sana ada yang bisa hack situs NASA hanya bermodalkan komputer sama internet yang dipunyai orang tuanya. Itu. Jadi sebenarnya harus ada kemauan. Kita sudah dikasih banyak, mungkin dari kalau ada orang tua yang latar belakang yang bagus, kita sudah disediakan kampus, ada lab-lab yang disediakan ya, gratis, hotspot gratis, kita harus bisa manfaatkan dengan baik. Itu sih Pak, manfaatkan dengan baik. Belajar atau lihat kita, itu sih kalau saya. Ada lagi? JavaScript, ada Node.js, ada Golang, ini bahasanya Google Golang kalau mau belajar, dan banyak bahasa pemrograman. Nah tadi yang disebutin sama Mas, itu dia masuk kategori PHP. Nah tadi Mas sebutin itu masuknya ke PHP. Di breakdown lagi di PHP ada lagi namanya framework, ada yang namanya OOP, PBO, PPDO,
namanya data object oriented programming. Nah, ini artinya object oriented programming. PHP data object. Nah, kalau framework di breakdown lagi dia ada banyak. Ada emitter, ada Laravel, ada Falcon dan banyak. Ada YI juga. Nah, server side ini gunanya kalau teman-teman mau buat website itu dinamis. Nah, itu pakainya server side teman-teman. Ya, ini ntar ada hubungannya sama database. Gimana caranya teman-teman itu input data ke database, terus nanti masuk ke daftar artikelnya gitu. Nah, itu seperti itu.